Barito Putra akan berhadapan dengan Arema Malang yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 5 Maret, kick off pada pukul 18.15 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Kompiang Sujana Denpasar, Bali. Seperti biasa saya akan mempreview terlebih dahulu karena saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data, bukan dari insting, feeling atau saya pendukung dari Barito Putra maupun Arema Malang. Karena di sini saya memprediksi skor itu murni dari data ya, data yang dimiliki dari Barito Putra dan juga Arema Malang. Dan kalian juga jangan skip video ini hingga akhir karena saya juga ingin mengajak kalian sama-sama melihat bagaimana statistik data yang dimiliki dari tim Barito Putra dengan Arema Malang dan saya akan tampilkan di sebelah kiri saya. Dan juga sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi karena saya memprediksi data ini, memprediksi skor ini berdasarkan dari perbandingan data ya, karena data itu bersifat fakta dan real. Jadi kita langsung aja membahas untuk data klasemennya dulu. Kita lihat bahwa Barito Putra berada di peringkat ke-15 dengan memperoleh 27 poin dan untuk Arema Malang berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 55 poin. Artinya di sini Arema Malang masuk di segmen tim papan atas dan Barito Putra termasuk di segmen papan bawah. Maka dari itu saya akan mempreview Barito Putra mengikuti standar dari Arema Malang, yaitu standar tim segmen papan atas Liga Indonesia ya. Jadi nanti kalian nggak bingung. Oke, kita langsung aja lihat untuk Barito Putra terlebih dahulu statistik di data klasemennya. Kita lihat Barito Putra sekarang berada di peringkat ke-15 dari 28 pertandingan berhasil mencetak 7 kemenangan, 6 hasil imbang dan 15 kekalahan. Berhasil mencetak 31 gol dan kemasukan 42. Jadi agregat golnya minus 11 dan poinnya 27. Kita langsung bahas dulu dari statistik klasemen statistik lini depannya ya untuk Barito Putra bagaimana kita lihat. Barito Putra dari 28 pertandingan ini berhasil mencetak 31 gol ya dengan persentase 1,11% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-1. Jadi kita lihat standar yang saya berikan untuk tim segmen papan atas sebesar 1,5% ya, dan ini jelas Barito Putra masih di bawah dari 1,50%. Artinya di lini depan dari Barito Putra juga belum terlalu bagus untuk power mencetak gol ya di 28 pertandingan secara keseluruhan ini, karena 1,11% ini menandakan bahwa Barito Putra kalau kita rata-rata per laga itu sudah pasti mencetak 1 gol dan sisanya 0,11 menandakan bahwa Barito Putra juga jarang untuk mencetak 2 gol ya. Tapi nanti kita lihat juga di 3 pertandingan terakhir apakah Barito Putra ada peningkatan yang cukup baik di sektor lini depannya. Kita lihat dulu di sektor lini belakang dari Barito Putra. Barito Putra dari 28 pertandingan ini kemasukan 42 gol dengan persentase 1,50% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3. Jadi kita lihat standar maksimum yang saya berikan untuk tim segmen papan atas di lini belakang sebesar 0,8%. Dan ini jelas Barito Putra sudah di atas dari 0,8%. Jadi artinya di sektor lini belakang dari Barito Putra sangat kurang baik karena kalau kita rata-rata per laga sudah pasti kemasukan 1 dan sisanya 0,50% menandakan Barito Putra juga sering kemasukan lebih dari 2 gol ya. Jadi ini lini belakang dari Barito Putra di 28 pertandingan secara keseluruhan sangat kurang baik. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah ada peningkatan di sektor lini belakangnya. Kita langsung bahas di 3 pertandingan terakhir Barito Putra. Barito Putra kemarin imbang 1-1 dengan Persiraja Banda Aceh, lalu imbang 1-1 dengan Persija Jakarta, lalu menang 4-2 atas Persela Lamongan. Jadi kita lihat di 3 pertandingan terakhir Barito Putra berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 hasil imbang ya. Dan berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 4 dengan persentase mencetak golnya 2,00% dan persentase kemasukannya 1,33%. Jadi kita lihat statistik lini depannya dari Barito Putra di 3 pertandingan terakhir. Jika kita bandingkan dari 28 pertandingan secara keseluruhan tadi, di sini ada peningkatan untuk Barito Putra di sektor lini depannya. Jadi cukup bagus ya, udah ada peningkatan di 3 pertandingan terakhir. Dan di lini belakangnya, kalau kita lihat ini juga ada penurunan ya, ada grafik yang naik, presentasinya menurun. Karena tadi kan 1,50% ya, dan ini Barito Putra justru ada grafik yang naik dan presentasinya turun. Dan presentase di lini belakang turun itu bagus. Jadi untuk Barito Putra, kesimpulannya di sektor lini depannya ini ada peningkatan yang cukup bagus grafiknya, dan di lini belakangnya juga ada grafik yang naik. Walaupun di lini belakangnya sebenarnya belum terlalu
menyimpulkan bagus atau enggaknya ya, tapi intinya sudah ada grafik yang naik. Jadi untuk Barito Putra di 3 pertandingan terakhir sama-sama kedua sektor lini depan dan lini belakangnya ada peningkatan yang bagus ya. Jadi ini cukup harus dipertahankan untuk Barito Putra. Oke, jadi kita langsung aja membahas Arema Malang. Saya sudah membahas Barito Putra, sudah cukup reviewnya. Lalu kita langsung lihat Arema Malang di statistik data klasemennya. Arema Malang sekarang berada peringkat ketiga dari 28 pertandingan, berhasil mencetak 15 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 34 gol dan kemasukan 17 gol. Jadi agregat golnya plus 17 dan poinnya 55. Langsung aja kita bahas untuk statistik lini depan dari Arema Malang. Arema Malang dari 28 pertandingan itu berhasil mencetak 34 gol dengan persentase rata-ratanya 1,21% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Jadi kita lihat standar minimum yang saya berikan untuk tim segmen papan atas sebesar 1,5% dan ini Arema Malang juga masih di bawah dari 1,5%. Artinya di sektor lini depan dari Arema Malang ini belum ada power mencetak kemenangan ya. Untuk power mencetak gol sudah ada karena sudah di atas dari 1,2. Tapi untuk power mencetak kemenangan ini belum didapatkan dari Arema Malang karena masih di bawah dari 1,5%. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah ada peningkatan di sektor lini depan dari Arema Malang. Kita bahas dulu di sektor lini belakang dari Arema Malang. Arema Malang dari 28 pertandingan itu kemasukan 17 gol dengan persentase rata-ratanya 0,61% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-1. Jadi kita lihat standar maksimum yang saya berikan untuk tim segmen papan atas sebesar 0,80% ya, dan ini Arema Malang sudah di bawah dari 0,8. Artinya di sektor lini belakang dari Arema Malang ini sangat luar biasa ya, sangat baik karena masih di bawah dari 0,8. Tapi nanti kita juga sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah ada penurunan atau peningkatan nggak di sektor lini depan dan lini belakang dari Arema Malang. Kita sama-sama lihat Arema Malang di 3 pertandingan terakhir. Arema Malang kemarin kalah 0-1 dari Persik Kediri, lalu kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya, lalu menang 1-0 dari Madura United. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Arema Malang berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 1 gol dan kemasukan 2 ya. Jadi persentase mencetak golnya 0,33% dan persentase kemasukannya itu 0,66%. Jadi kita lihat di statistik lini depan dari Arema Malang bahwa terlihat jelas ada penurunan dibandingkan dari 28 pertandingan secara keseluruhan tadi. Di lini depannya ini ada penurunan karena 3 pertandingan terakhir hanya berhasil mencetak 1 gol aja ya. Jadi ada penurunan untuk Arema Malang, ini lumayan drastis juga untuk jumlah mencetak golnya ya, hanya 1. Lalu di lini belakangnya ini hanya kemasukan 2, jadi artinya tetap konsisten untuk lini belakang dari Arema Malang di 3 pertandingan terakhir walaupun kita bandingkan dari 28 pertandingan secara keseluruhan tadi ya. Ini tetap konsisten untuk Arema Malang di lini depannya sudah bagus. Lini belakangnya sudah bagus ya, sudah konsisten. Jadi kesimpulannya untuk Arema Malang di sektor lini depannya ada penurunan yang cukup drastis ya, dan untuk lini belakangnya ini sudah konsisten ya. Jadi Arema Malang sudah cukup bagus untuk di sektor lini belakangnya. Oke, jadi saya sudah mempreview untuk Barito Putra dan Arema Malang berdasarkan dari data statistik semuanya ya. Jadi sekarang kita sama-sama untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau kurang diunggulkan ya dalam statistik data yang dimiliki dari kedua tim. Kita langsung bahas dulu dari statistik data klasemennya. Kita lihat di sini bahwa Arema Malang sekarang berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 55 poin ya, dan Barito Putra di peringkat ke-15 dengan memperoleh 27 poin. Artinya di sini perbedaannya adalah 28 poin ya, dan 28 poin itu sangat boleh dibilang cukup jauh. Jadi artinya di masalah klasemennya tetap untuk Arema Malang karena perbedaannya 28 poin ya, perbedaan klasemennya. Dan kita lihat untuk segmennya juga Arema Malang di segmen papan atas dan Barito Putra di segmen papan bawah. Jadi untuk segmennya juga untuk Arema Malang ya. Jadi sudah ada 2 yang disimpulkan untuk Arema Malang. Dan kita lihat untuk statistik lini depannya dari kedua tim bagaimana. Barito Putra dari 28 pertandingan ini berhasil mencetak 31 gol dengan persentase 1,11%. Dan untuk Arema Malang dari 28 pertandingan ini berhasil mencetak 34 gol dengan persentase 1,21%. Artinya di sini kedua tim memang sama-sama di bawah dari standar yang saya berikan, yaitu 1,5%.
Tapi kalau kita melihat seimbang seperti ini, saya harus mengambil keputusan bahwa mengambil minimum persentase untuk power mencetak gol, dan untuk power mencetak gol itu saya berikan 1,2% ya. Jadi di sini Arema Malang sudah mencapai 1,2%, karena kalau 1,5% itu power mencetak kemenangan. Kedua tim ini sama-sama belum ada power mencetak kemenangan ya, tapi untuk power mencetak gol ini tetap untuk Arema Malang karena sudah di 1,2% ya standar yang saya berikan. Jadi untuk statistik lini depan tetap untuk Arema Malang di keseluruhannya ya. Dan kita lihat di statistik lini depan di 3 pertandingan terakhir, kita lihat di sini Barito Putra berhasil mencetak 6 gol dengan persentase 2,00%. Dan untuk Arema Malang ini hanya berhasil mencetak 1 gol dengan persentase 0,33%. Di sini jelas di 3 pertandingan terakhir Barito Putra yang lebih diunggulkan karena ada peningkatan yang cukup drastis ya di sektor lini depannya. Jadi untuk di 3 pertandingan terakhir untuk Barito Putra dan di 28 pertandingan keseluruhan ini Arema Malang ya. Jadi kesimpulannya seimbang untuk statistik lini depan kedua tim. Lalu kita bahas untuk statistik lini belakang dari Barito Putra dan Arema Malang. Kita lihat Barito Putra dari 28 pertandingan ini kemasukan 42 gol dengan persentase 1,50%. Dan untuk Arema Malang dari 28 pertandingan ini kemasukan 17 dengan persentase 0,61%. Artinya di sini lini belakang lebih baik untuk Arema Malang ya, karena masih di bawah dari standar yang saya berikan 0,8 dan Barito Putra sudah melebihi ya. Jadi untuk lini belakangnya untuk Arema Malang di keseluruhan pertandingannya dan di 3 pertandingan terakhir kita lihat Barito Putra ini kemasukan 4 dengan persentase 1,33% dan untuk Arema Malang ini hanya kemasukan 2 dengan persentase 0,66%. Jadi artinya di 3 pertandingan terakhir tetap untuk Arema Malang karena Arema Malang tetap konsisten di lini belakangnya, dan untuk Barito Putra walaupun ada grafik yang naik tapi masih di atas dari rata-rata yang saya berikan ya, standar yang saya berikan. Jadi untuk statistik lini belakang untuk Arema Malang. Dan saya nggak perlu untuk bahas data klasemen perform karena ini sudah berbeda segmennya lumayan jauh. Jadi untuk masalah data klasemen, di peringkat klasemen ada Arema Malang, di segmen klasemennya Arema Malang, di statistik lini depannya seimbang, dan di statistik lini belakangnya Arema Malang. Jadi di persentase pertama untuk Arema Malang dengan persentase 40%, dan jika memang Arema Malang berhasil mencetak kemenangan ya skornya antara 1-0 atau mungkin 2-0 ya, 2-1 pun ya bisa. Tapi kalau kita lihat statistik lini belakang dari Arema Malang sudah konsisten ya, kemungkinan antara 1-0 atau 2-0, jadi 2-1 pun ya bisa. Lalu di persentase kedua dengan 35% yaitu hasil seimbang, dan jika memang hasil imbang ini akan terjadi skornya antara 0-0 atau 1 sama. Apakah 2 sama bisa? Ya bisa saja, tapi kalau paling ideal itu 0-0 atau 1 sama. Dan di prediksi ketiga itu dengan persentase 25% untuk Barito Putra, dan jika Barito Putra berhasil mencetak kemenangan ya skornya juga sama 1-0 atau mungkin 2-1 ya. Jadi kalian bisa lihat di sini prediksi tertinggi berdasarkan dari data semuanya sangat tipis-tipis, jadi masih banyak kemungkinan salah satu tim atau hasil seimbang juga bisa terjadi karena ini sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi, dan saya hanya ingin memberikan kepada kalian persentase tertinggi saja dari data ya, berdasarkan dari data yang dimiliki dari Barito Putra dan juga Arema Malang. Dan tentunya kalian juga harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai data ini Arema Malang diunggulkan menang atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Barito Putra yang berhasil mencetak 3 poin. Jadi itu aja prediksi skor yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian, dan nanti kita ketemu di review atau prediksi skor selanjutnya. See you.